Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan masuk ke dalam materi di kelas 10 sejarah Indonesia yang membahas mengenai kehidupan awal manusia di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih kehidupan awal manusia di Indonesia, persebarannya seperti apa, asal-usulnya dari mana, kita harus mencari tahu atau membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana sih proses munculnya atau asal-usul dari bumi itu sendiri yang merupakan tempat tinggal kita pada hari ini. Seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja saksikan cuplikan berikut ini yang sedikit menggambarkan tentang proses penciptaan bumi. Check this out.
setelah melihat cuplikan barusan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasannya asal-usul bumi itu berasal dari sebuah ledakan besar yang terjadi di alam semesta pada waktu itu, yang kurang lebih sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, yang dimana hal tersebut dikenal dengan sebutan teori Big Bang atau dentuman besar yang terjadi di alam semesta pada waktu itu, dimana terdapat dua inti atom yang berkumpul menjadi satu akibat adanya medan magnet, kemudian saling bertabrakan, dan hasil tabrakan tersebut atau percikan-percikan dari tabrakan tersebut itulah yang nantinya menghasilkan alam semesta. Seperti itu menurut teori Big Bang. Nah, salah satu alam semesta yang tercipta dari hasil dentuman besar atau teori Big Bang tadi adalah bumi yang kita tinggali hari ini. Seperti itu. Nah, asal-usul bumi dan makhluk hidup menurut para ahli itu bisa digambarkan melalui teori Big Bang tadi, di mana teori Big Bang tadi dikatakan sebagai sebuah dentuman atau ledakan besar yang terjadi pada waktu itu kurang lebih sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, dan menghasilkan atau menciptakan bumi yang kita kenal pada hari ini. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di gambar ada beberapa proses yang terjadi dari The Big Bang Theory atau teori Big Bang. Seperti itu, di mana di alam semesta itu merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang cukup banyak. Ada proton, neutron, hidrogen nukleus, hidrogen atom, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing partikel-partikel tersebut memiliki medan magnet. Seperti yang tadi kita sudah lihat di video sebelumnya, mereka itu membentuk satu kesatuan. Nah, partikel-partikel tersebut itu memiliki medan magnet. Jadi sehingga apa? Sehingga memiliki daya tarik menarik yang kuat dan menjadi satu kesatuan. Nah, dari satu kesatuan itu nantinya mereka berkumpul dan akhirnya saling bertabrakan. Nah, tabrakan itulah yang nantinya menjadikan bumi. Itu menurut teori Big Bang. Nah, lain halnya ketika kita mempelajari pembentukan alam semesta berdasarkan agama atau kepercayaan. Nah, teori Big Bang itu hadir untuk menginformasikan kepada kita hasil penelitian dari para ahli, baik itu ahli fisikawan, geologi, astronomi, dan lain sebagainya tentang proses penciptaan alam semesta. Seperti itu. Nah, ketika tadi bumi muncul akibat adanya serpihan-serpihan partikel yang saling bertabrakan tadi, bumi itu bukanlah sebuah tempat yang bisa dihuni. Karena apa? Ketika bumi itu muncul atau bumi itu tercipta, suhu bumi sangat panas. Mustahil bagi makhluk hidup untuk bisa tinggal pada waktu itu. Nah, di sini kita akan bahas tahapan perkembangan bumi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fase atau tahapan arkaikum atau azoikum, di mana di sini bumi itu belum memiliki kehidupan karena tadi cuacanya sangat ekstrim. Ketika panas bisa sangat panas, ketika dingin bisa sangat dingin, dan perubahan itu cukup ekstrim berubahnya. Nah, itu kurang lebih terjadi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, fase yang kedua itu ada Paleozoikum, di mana pada fase ini memungkinkan munculnya kehidupan pertama yang kita kenal dengan sebutan mikroorganisme atau hewan bersel satu. Nah, menurut para ahli, dari situlah cikal bakal perkembangbiakan makhluk hidup. Dari seekor hewan bersel satu tadi itu melahirkan beberapa kehidupan di bumi pada waktu itu. Dan di sini juga bumi masih cukup panas. Nah, kurang lebih sekitar 500 atau 245 juta tahun yang lalu. Kemudian ada masa Mesozoikum yang dikenal dengan sebutan masanya hewan-hewan besar. Nah, hewan-hewan besar sini adalah dinosaurus dan sebangsanya. Nah, di sini bumi juga masih belum stabil secara suhu dan cuaca. Tapi mereka sudah bisa bertahan hidup dari cuaca yang sedemikian rupa. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya bencana meteor yang mengakibatkan kepunahan
bagi hewan-hewan besar tersebut. Tapi ternyata setelah fase masa Mesozoikum tadi, kita beralih ke masa Neozoikum yang terbagi menjadi dua tahapan, ada Pleistosen dan Holosen. Nah, di sini terjadi yang namanya daur ulang kehidupan. Makhluk hidup pada waktu itu mendaur ulang kembali kehidupan ketika mereka harus punah sebagian pada saat adanya bencana meteor. Nah, masa Pleistosen juga terbagi menjadi dua, ada masa glasial dan interglasial, di mana pada waktu itu bumi itu bisa dikatakan menjadi es, dingin sekali. Kurang lebih terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kemudian masuk masa Holosen. Di sini muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk raksasa mengalami kemunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, di mana dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya bumi itu muncul karena adanya ledakan besar yang terjadi di alam semesta pada waktu itu, dan serpihan dari ledakan tersebut menjadikan bumi. Nah, kemudian tahapan perkembangan bumi itu ada 4 tahapan, ya, ada 4 tahapan, dimulai dari masa Arkaikum, belum ada kehidupan sama sekali. Masa Paleozoikum, kemunculan kehidupan pertama atau munculnya mikroorganisme. Fase Mesozoikum, dikenal dengan sebutan atau istilah zamannya hewan-hewan besar. Dan terakhir ada fase Neozoikum yang dibagi menjadi 2, ada masa Pleistosen, zaman es, dan ada masa Holosen, seperti itu. Nah, sampai jumpa kembali di video-video kita yang berikutnya yang masih akan membahas seputar materi yang ada di sejarah Indonesia dan juga di sejarah Minatan. Saya tutup video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah pembahasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi di kolom komentar, seperti itu. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.